Kita sudah mendengarkan terjemah dari ayat yang kita baca, di antaranya mengenai pengakuan kita terhadap diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan agar kita membenarkan, agar kita bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, dan kita harus membenarkan semua yang dibawa oleh beliau. Bagaimana kita membenarkan ajaran Rasulullah SAW? Itu berarti kita menjalankan semua perintahnya. Di sini kita semua diperintahkan untuk membenarkan itu. Bahkan Rasulullah SAW sekitar 2 pekan sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah bertanya kepada umatnya, "Wahai umatku, seandainya nanti engkau ditanya tentang aku, apa yang akan kalian jawab?" Rasul bertanya kepada para sahabat, karena Rasul tahu bahwa di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain diceritakan bahwa ada orang-orang pengikut para nabi yang lain yang ditanya, "Apakah benar kalian mengakui bahwa aku telah mengajak engkau?" Mereka kufur, mereka ingkar, mereka tidak membenarkan. Sehingga Rasul bertanya, "Apa yang akan kalian jawab seandainya nanti Allah bertanya kepada kalian apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW kepada engkau?" Maka para sahabat menjawab, "Bala syahidna, kami akan membenarkan, kami akan bersaksi di hadapan Allah bahwa perjuangan engkau dalam berdakwah, mengajak kami memeluk Islam, beriman kepada Allah, itu telah engkau tuntaskan." Kita ketahui kalau kita baca sirah nabawiyah, Rasulullah itu sekitar di tahun 11 Hijriah. Pada tahun ke-10 Rasulullah haji wada. Rasulullah perlihatkan kepada para sahabat, "Lihatlah apa yang kalian dariku, manasik hajiku. Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku apa yang kalian lihat dari apa yang aku lakukan. Karena boleh jadi tahun depan aku tidak akan menemani kalian melaksanakan haji wada. Ketika haji wada pada tahun ke-11 Hijriah, itulah di mana tahun Rasulullah SAW berpisah dengan para sahabat. Baik, hadirin jamaah salat subuh dan kajian subuh hari Ahad Masjid Al-Hidayah Karawaci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di antaranya juga akan ada kaitannya dengan apa yang kita akan bahas pada subuh ini, yaitu kita lanjutkan untuk mentadabburi Al-Quran, terkhusus juz 30 yang insyaallah sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Fajr, dan hari ini kita akan mengkaji surat Al-Adiyat. Kenapa kita perlu mentadabburi surat-surat pendek gitu ya, atau juz 30 pada khususnya? Mungkin saja, boleh jadi dengan tadabbur yang kita lakukan, terkhusus untuk surat-surat yang kita hafal, itu memberikan makna yang lebih dalam untuk kita ketika kita melaksanakan sholat. Betul bahwa orang yang khusyuk itu tidak berarti bahwa dia faham maknanya, betul ya? Kalau orang yang khusyuk itu syaratnya harus faham, maka sedikit orang yang akan khusyuk. Tapi mukjizat Allah dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang kita tidak faham maknanya, tapi kita sekedar baca atau kita dengar dari imam, kita merasakan kekuatan yang sangat besar. Begitu ya? Itulah tanda orang-orang beriman. Sebaliknya, jika Al-Quran dibacakan kepada kita, jika kita terus membaca Al-Quran tapi sepertinya tidak ada kaitan, tidak ada rasa, nah mungkin kita harus terus untuk
melembutkan hati kita. Nah, itulah mukjizat Al-Quran. Bahwa Al-Quran meskipun kita tidak fahami, kita bacanya dengan merasa nyaman. Apalagi kalau kita dengarkan dari orang yang mungkin bacaannya baik, kita dengarkan. Kita sering putar imam-imam Masjidil Haram, kita dengarkan, kita terenyuh, ya. Padahal kita tidak tahu maknanya, apa maksudnya ayat itu, ya. Tapi kita semua terenyuh. Makanya orang-orang Arab itu sering heran kepada orang-orang non-Arab. Kok bisa orang-orang non-Arab itu begitu mendengarkan Al-Quran itu bersedih, terenyuh, nangis, padahal mereka tidak hafal, tidak faham maknanya. Meskipun orang Arab sendiri karena mereka berbicara dengan bahasa Arab amiyah, bahasa Arab jalanan, mereka juga nggak faham banget sebetulnya dengan tafsir Al-Quran. Jadi jangan disangka orang Arab itu tahu dan faham makna atau tafsir dari ayat-ayat Al-Quran meskipun dengan bahasa Arab. Tapi tentunya akan beda. Meskipun demikian tentunya akan beda orang yang tidak faham dengan orang yang faham. Kan seharusnya beda, ya. Begitu kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita fahami, seharusnya kan perenungan, pentadabburan, penghayatan itu kan beda, ya. Jadi pastinya akan berbeda tarafnya. Mudah-mudahan juga ya berbeda pahalanya karena kita benar-benar memahami, berusaha memahami. Kemudian ketika kita berjumpa dengan ayat itu, kita berusaha menghayati dari pemahaman yang kita fahami. Terlebih lagi kalau ada orang yang berkomitmen untuk mendalami ayat Al-Quran sampai tafsirnya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, dia selalu luangkan waktu untuk memahami Al-Quran dengan membaca tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsirnya sangat lengkap. Tentu berbeda lagi dengan orang yang hanya mentadabburi maknanya saja, kan begitu, ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan, terutama tafsir Al-Quran ini, itu harus bermanfaat untuk ketika kita membaca Al-Quran, gitu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang Al-Fajr, wal fajri walayalin ashir. Kita mungkin masih ingat. Nah, itu hayati itu, sehingga kita seperti para sahabat. Umar bin Al-Khattab kabarnya adalah seorang sahabat yang belum menghafal Al-Quran seluruhnya, ya. Tidak seperti misalnya Ibnu Abbas atau juga Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab karena waktu itu beliau juga memang masuk Islam dalam kondisi yang sudah besar. Kemudian juga dia memahami Al-Quran. Dan kebiasaan yang paling luar biasa dari Umar bin Khattab adalah beliau tidak akan beranjak dari ayat-ayat yang sedang dia fahami dan dia amalkan sebelum dia memahami itu. Jadi dia tidak akan beranjak kepada ayat lain sebelum dia memahami dan mengamalkan ayat itu. Sehingga kabarnya sahabat Umar bin Khattab ini tidak menghafal 30 juz Al-Quran karena dia membiasakan dirinya seperti itu. Membaca, memahami, mentadabburi, menghayati, mengaplikasikan. Terus dilatih untuk mengaplikasikan. Sehingga berbeda dengan sahabat yang lainnya. Nah, ini tentunya banyak di hadapan kita, banyak contoh, ya. Ada figur seperti ini, ada figur seperti itu. Semuanya harus kita ambil, semuanya yang terbaik harus kita ambil, harus kita tauladani. Tentunya orang yang menghafal Al-Quran 30 juz ya pastinya itu luar biasa mulia, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan. Dan orang yang mengaplikasikan ayat Al-Quran itu juga luar biasa mulia, karena justru itulah fungsi Al-Quran diturunkan, yaitu untuk menjadi pedoman, untuk dia bisa jadikan pendamping dalam kehidupan. Baik, hadirin rahimakumullah, kita akan membahas surat Al-Adiyat.
Baik. Seperti yang pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengutarakan sumpah, ya, banyak mengutarakan sumpah, karena yang dihadapi adalah manusia. Manusia dengan segala tabiatnya, ada yang tabiatnya lembut, begitu mendengar nasihat langsung dia amalkan. Ada yang tabiatnya sedang-sedang saja, dia kadang-kadang lembut, kadang-kadang tidak. Ada yang tabiatnya keras, sulit sekali untuk diberikan nasihat. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah menceritakan bahwa manusia ini diciptakan dalam kondisi yang selalu galau. Khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jadhu'a. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi yang selalu gelisah. Pernah rasakan perasaan gelisah? Atau justru setiap kali? Setiap hari gelisah, galau kalau anak-anak remaja zaman sekarang. Lihat drakor langsung galau. Lihat sinetron langsung galau. Yang galau itu kalau kita lihat ada orang selama puasa Ramadan 30 hari menghatamkan 30 juz. Nah itu harus galau kita. Galau lalu kemudian kita harus berkomitmen. Bagaimana caranya bisa seperti dia? Nah, gitu. Jangan galau dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, lagha dan sebagainya. Baik, Al-Quran karena berbicara kepada kita yang tabiatnya seperti itu, maka Al-Quran juga bahasanya seperti itu. Karena Al-Quran sebagai pedoman untuk kita. Tidak mungkin pedoman untuk kita semua tapi berbicaranya yang lain-lain, begitu ya. Oleh karena itu, di antara ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Wal asri, wad duha, wal lail, wan nahar. Semuanya. Karena memang Allah menciptakan siang, malam, duha, masa, waktu. Ini bukan sekedar penciptaan yang biasa-biasa saja, betul? Satu penciptaan yang sangat mulia. Sehingga kita semua bisa beraktivitas. Belum lagi Allah berbicara, bersumpah dengan alam yang Allah ciptakan. Wasyams, wal qamar, wan najm. Semuanya Allah sebut. Matahari, bulan, bintang, bumi, wassamawat dan langit. Semuanya Allah sebut. Karena semua yang Allah sebut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Coba, adakah di antara kita yang bisa menyaingi ciptaan-ciptaan Allah itu? Bahkan di dalam surat Al-Mulk yang pernah kita bahas dulu, ketika Allah berbicara tentang langit, Allah sampaikan kepada kita, coba kalian lihat langit yang sempurna itu. Lihatlah langit yang kokoh itu tanpa tiang. 7 lapis langit tanpa ada yang bocor satupun. Dengan sempurnanya Allah atur sedemikian rupa, sehingga Allah bersumpah dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Gak mungkin Allah bersumpah atau berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kecuali kita memang diharuskan untuk beriman kepada yaumul akhir, kepada hal yang gaib misalnya. Jadi sesuatu yang bisa dirasakan oleh manusia dan sesuai dengan tabiat manusia itu sendiri. Sehingga tidak seperti kata orang, ya bahasanya melangit katanya ya. Kalau ada orang berbicara kita bilang bahasanya melangit, tidak membumi. Seakan-akan bahasanya tidak kena kepada kita sebagai manusia. Di sini ternyata selain waktu, bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan alam raya, bersumpah dengan segala sesuatu, Allah bersumpah dengan sesuatu yang sering kita lihat dan mungkin sebelumnya kita biasa-biasa aja melihat itu. Ya, wal 'adiyati dhabha. Dan demi sesuatu yang berjalan cepat, dan demi sesuatu yang berjalan cepat, dhabha, dan terengah-engah.
dan demi sesuatu yang berjalan cepat dan terengah-engah. Kira-kira apa ini? Kalau kita langsung baca terjemahnya, langsung kita dapatkan tentunya. Cuma kalau coba kita tanpa baca terjemah, kita lihat, dan demi sesuatu yang berjalan cepat dan terengah-engah. Apa maknanya? Sehingga ketika itu para sahabat berbeda pendapat. Apa yang dimaksud wal adiyati dhabha ini? Ada sahabat seperti misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang berjalan cepat dan terengah-engah adalah unta. Seekor unta. Seekor unta yang kita lihat bersama-sama ketika unta itu ditunggangi oleh orang yang melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Dari Mina berangkat ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, kembali lagi. Seperti itu terus ditunggangi oleh orang-orang berhaji. Maka dimaknai dengan unta yang dikendarai oleh orang-orang yang berhaji. Ya, itu menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Sehingga ayat-ayat setelahnya فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, ini tentang unta yang dikendarai dalam berhaji dan semua prosesnya. Itu menurut beliau. Tetapi menurut jumhur sahabat lainnya, yang dimaksud dengan sesuatu yang berjalan cepat dan terengah-engah ini adalah kuda perang. Kuda perang atau kuda, ya, seekor kuda yang berlari cepat kemudian terengah-engah. Nah, ini tentu berbeda ya antara pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat yang lainnya. Jumhur ulama, jumhur sahabat dan para ulama mufassir mengatakan bahwa ayat ini bermaksud tentang kuda. Seekor kuda yang ditunggangi oleh para mujahid, yang dipacu dengan sangat cepat, dan ketika dia berlari cepat dia terengah-engah. Ya, Bapak Ibu ada yang biasa menunggang kuda? Menunggang kuda merupakan ibadah, salah satu olahraga yang sunnah. Ya, menunggang kuda, memanah dan berenang. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah nomor satu memanah atau berkuda. Ya, dalam ayat Al-Quran, min quwwatin wa min ribatil khail. Menurut para ulama, min quwwatin itu adalah memanah. Ya, bagi Bapak Ibu yang sering berlatih memanah, bagaimana rasakan tubuhnya menarik busur panah, ya, yang kiri menarik ke depan, yang kanan menarik ke belakang. Seperti halnya rongga tubuh kita ini terbuka. Dengan hormat kepada Ibu Muhammad jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Baik. Dengarkan seksama maknanya apa yang disampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Haji. Baik Ibu-ibu, mohon tenang. Jadi seperti itu. Yang pertama min quwwatin. Jadi dengan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dengan kekuatan. Wa min ribatil khail, dan dengan memacu kuda. Jadi kita nanti akan pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seekor kuda. Kita sering lihat kuda di jalanan ya. Nggak, kalau di sini mungkin nggak ada ya delman. Kalau di yang lain, daerah lain ada. Tapi memang bukan delman sih yang dimaksud di sini. Tapi kuda perang, ya, yang berlari cepat dan sifat-sifatnya nanti kita akan lihat. Jadi yang dimaksud di sini menurut para jumhur kita yakini bahwa yang paling rajih adalah berbicara tentang kuda perang yang berlari cepat dan terengah-engah. Jadi kuda menurut yang saya baca, meskipun dia berlari itu memompa jantungnya kurang lebih 200 kali
katanya. Secepat itu. Ya. Kita akan lihat. Ternyata kuda di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak kurang lebih 13 kali di dalam Al-Quran. Ternyata kuda ada namanya di dalam Al-Quran. 5 kali disebutkan secara langsung. Ya, 5 kali disebutkan secara langsung seperti halnya dalam surat Al-Adiyat ini. Dan sisanya 18 kali disebutkan secara tidak langsung. Kata kuda sendiri itu sebetulnya terbagi kepada penyebutannya ada beberapa bagian. Ada al-khail. Ya. Kadang disebut dengan al-khail. Ini berbunyi tidak apa-apa. Kemudian ada al-hisan. Ya, al-hisan itu kuda juga. Kemudian ada sfar. Baik. Mudah-mudahan kita semakin menunggu-nunggu kenapa dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seekor kuda. Wal 'adiyati dhabha. Demi sesuatu yang berjalan cepat dan terengah-engah, atau berlari cepat dan terengah-engah. Baik. Sesuai dengan tabiat manusia. Manusia yang hidup sehari-hari, diantaranya kita bisa senantiasa melihat seekor kuda di jalanan dan sebagainya. Kita semua diperlihatkan bahwa Allah pernah bersumpah demi seekor kuda. Lalu kemudian ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Ini dia. Falmuriyati qadha. Jadi setelah Allah katakan demi sesuatu yang berjalan cepat dan terengah-engah, maka dia menekan kuku kakinya ke bebatuan yang dia lalui sampai menggesek, lalu kemudian mengeluarkan percikan api. Lihat detailnya Al-Quran. Kok bisa sampai membahas hal ini? Jadi bagaimana seekor kuda berlari cepat, kemudian dia berlari di atas bebatuan yang dengan kerasnya tekanan kaki kuda tersebut, lalu kemudian menyentuh bebatuan sampai keluar percikan api. Falmuriyati qadha. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Falmughirati subha. Yang bangun, yang beraktivitas, yang mau untuk digerakkan di subuh hari. Coba, ini diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ini hal yang biasa, tetapi ketika Allah menyampaikan hal ini di dalam Al-Quran, maka yakinilah bahwa ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi memang sesuatu yang biasa kita lihat dan bisa kita bayangkan, karena Allah berbicara kepada kita, bukan berbicara kepada malaikat. Falmughirati subha. Yang kuda itu kalau sudah dibangunkan oleh majikannya, udah ditunggangi oleh majikannya, di subuh hari dia tidak lelah, dia tidak malas, dia langsung melesat. Ini erat kaitannya dengan peristiwa peperangan dan kuda-kuda yang ditunggangi oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Jadi Rasulullah SAW memiliki strategi kalau menyerang satu kaum, itu selalu dilakukan di subuh hari. Dan Rasul pastikan di subuh hari itu, ketika ingin memerangi satu kaum, satu daerah, Rasul pastikan tidak ada azan yang berkumandang. Sehingga dipastikan bahwa di sana tidak ada masyarakat yang beriman.
Karena Rasul tidak pernah memerangi satu kaum secara membabi buta seperti itu. Bahkan kemarin harinya, begitu Rasul ingin memerangi, besoknya Rasul menawari dulu. Kami telah datang, tetapi kalian bertaubatlah kepada Allah. Kalian jadilah seseorang yang memeluk Islam, sehingga kami datang dengan damai. Selalu seperti itu. Tergantung feedbacknya, tergantung respon dari masyarakat itu. Apakah masyarakat memberikan respon yang baik? Oh, mereka akhirnya bertaubat dan masuk Islam, atau justru membangkang? Tidak. Kami mempertahankan agama kami. Maka besoknya di subuh hari, lihat ini, sampai diceritakan fal mughirati subha, kuda-kuda peperangan itu yang dia lelah berjalan dari Madinatul Munawwarah berangkat ke Syam misalnya, atau berangkat ke Khaybar misalnya, atau berangkat kemanapun lokasi-lokasi peperangan Rasulullah, meskipun tengah malam bahkan subuh hari, dia berangkat. Bahkan berjalannya tidak hanya berjalan santai. Kalau majikannya memacunya dengan cepat, pasti kuda itu akan melesat. Sehingga saat ini kita mendengar manusia zaman now ini sering mengibaratkan kekuatan itu dengan seekor kuda. Betul ya? Tenaga kuda, ya, mobil berkecepatan atau berkekuatan, ya merek-merek yang bagus seperti itu bertenaga kuda katanya. Begitu juga bahasa-bahasa yang lainnya, tenaga kuda yang lainnya. Diibaratkan dengan satu power, super power, kekuatan yang besar. Karena memang demikian. Sehingga ada menurut para ulama, kok kenapa kuda itu diberikan kelebihan-kelebihan seperti itu? Padahal kalau hanya untuk dirinya, untuk kuda, apakah kuda membutuhkan kecepatan dan kekuatan itu? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau kita tadabburi, apakah seekor kuda itu untuk dirinya memang membutuhkan kekuatan dan kecepatan sekuat itu? Tidak. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor kuda untuk melayani manusia. Untuk melayani manusia. Sehingga kita bisa pahami kenapa kuda bisa punya kekuatan yang besar seperti itu. Karena untuk melayani manusia, untuk mengangkut sesuatu atau untuk dipakai berjalan jauh. Kenapa kuda memiliki kecepatan seperti itu yang mungkin tidak diperlukan oleh dirinya? Coba, apakah kita sering melihat kuda-kuda itu berlari secepat yang kita biasa lihat ketika ditunggangi oleh orang? Mungkin jarang. Mungkin malas juga dia. Ngapain lari secepat itu? Ya. Tapi begitu ada majikannya yang dia pacu sedemikian rupa, dia latih sedemikian rupa, dan ternyata tidak mudah menunggangi kuda. Ya. Kalau bagi yang pertama begitu naik kuda langsung pusing kayaknya. Waduh, ini pegangan kaku. Kalau yang sudah terbiasa, sambil memanah pun dia bisa. Wah, sambil begini begitu dia bisa. Nah, mungkin ini satu hal yang perlu kita lakukan juga, karena dalam Al-Quran dikatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian semuanya semampu kalian dengan kekuatan dan dengan memacu kuda. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Jadi ini menurut para ulama perintah bersiap untuk berjihad. Ya, karena pada suatu hari nanti itu akan terjadi. Sehingga Allah dalam Al-Quran bercerita seperti itu. Mungkin itu merupakan sesuatu yang kita rasakan, oh merinding banget ya, takut banget, khawatir banget. Karena sangat berbeda dengan saat ini. Saat ini kehidupan berjalan tenang, begitu ya. Nyaman, tentram, aman, begitu. Tapi Allah telah berfirman itu di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu dari apa yang kita rasakan dan perkirakan. Allah yang lebih tahu. Sehingga perintahnya seperti itu. Nah, kuda, jadi Rasulullah SAW memacunya untuk memerangi satu kaum. Dan Rasul terbiasa bangun sebelum subuh.
Setelah melakukan qiyamul lail, kemudian memantau daerah yang akan dilakukan peperangan, tidak ada azan berkumandang, oke, dipastikan daerah itu harus kita perangi setelah sholat subuh berjamaah. Waktu subuh sendiri dibahas di sini. Subha. Ini memang waktu subuh ini berbeda. Berbeda penyikapan untuk dua kategori manusia. Untuk orang-orang kafir, waktu subuh itu adalah waktu tidur. Karena waktu malam dia foya-foya. Dia begadang. Dia bermaksiat. Dia berzina. Dia judi. Sehingga waktu subuh adalah waktu istirahat bagi mereka. Tetapi waktu untuk orang-orang beriman, waktu subuh merupakan satu kemuliaan. Satu hal yang Allah hadiahkan kepada kita dengan segala nikmatnya. Sehingga kita bisa memancing diturunkannya berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga Allah terbiasa di subuh hari seperti Rasulullah terbiasa berangkat di subuh hari seperti itu. Sehingga Rasulullah begitu memerangi satu kaum di subuh hari, kebanyakan orang-orang yang Rasul perangi itu tidak sanggup menerima atau memerangi dan menandingi peperangan Rasulullah SAW. Di saat mereka tidur terlelap, tiba-tiba tangtung, jegar-jegar, ya, semuanya dihancurkan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, ini dia. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah keistimewaan dan kemuliaan cerita tentang kuda itu hanya ada di dalam Al-Quran? Tidak. Ternyata di dalam hadis kita banyak mendapatkan bagaimana Rasulullah memuliakan seekor kuda. Di antaranya dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim dikatakan al-barakatu, ya, keberkahan itu adalah di atas ubun-ubun seekor kuda. Coba. Al-barakatu fi awsanil khair. Keberkahan itu pada ubun-ubun seekor kuda. Coba bayangkan, kok bisa-bisanya Rasulullah SAW menyampaikan hadis seperti itu. Jadi pada kepala kuda, pada ubun-ubun seekor kuda itu ada keberkahan. Diperkuat lagi dengan hadis yang lainnya. Diceritakan bahwa kebaikan yang ada dalam seekor kuda itu akan selalu seperti itu hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat datang. Allahu Akbar. Coba. Ternyata kebaikan dan keberkahan Rasulullah sandarkan kepada seekor kuda. Suatu kali Rasul katakan terletak keberkahan itu pada kepala seekor kuda, pada ubun-ubun seekor kuda. Bahkan Rasul kuatkan dengan hadis yang lain bahwa keberkahan dan kebaikan seekor kuda akan terus ada sampai hari kiamat datang. Sehingga para ulama banyak membahas, ya, banyak membahas bahwa keistimewaan kuda, bahkan keistimewaan orang yang memelihara kuda dan lain sebagainya. Tetapi ada hadis yang lain. Rasul katakan al-khailu li thalathatin. Kuda itu ada 3 keadaan. Ya. Seperti itu, ya. Al-khailu li thalathatin. Kuda itu ada 3 keadaan. Li rajulin ajrun, li rajulin sitrun, li rajulin wizrun.
Ya, tadi dikatakan pada kepala, pada ubun-ubun kuda itu ada berkah. Ya. Kemudian dikatakan lagi, diperkuat dengan hadis yang lain, keberkahan dan kebaikan kuda akan terjadi seperti itu sampai hari kiamat datang. Diperkuat lagi oleh hadis yang lain, ada 3 keadaan. Kadang kuda itu akan menjadi pahala, kadang kuda itu menjadi penutup dan pelindung seorang manusia, kadang kuda itu menjadi dosa. Ya. Dalam hadis yang cukup panjang dijelaskan, kuda bisa menjadi berpahala itu ketika kuda itu dipersiapkan dan digunakan fi sabilillah, di jalan Allah. Di antaranya untuk berjihad di medan perang. Bahkan jika kuda itu dipersiapkan untuk fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, hatta warathahu wa baulahu, mohon maaf ini berbicara, bahkan kotoran kuda sekalipun, mohon maaf nih, kalau kuda itu kenyang, maka kenyangnya menjadi pahala untuk orang yang mengurusnya. Kalau kuda itu kencing bahkan mengeluarkan kotoran, maka itu pun menjadi keberkahan untuk yang mengurusnya. Allahu Akbar. Ini hadis yang sahih. Jadi kuda itu kita berikan makanan sampai dia kenyang, lalu kemudian dia berjalan, kita pacu untuk berjihad di jalan Allah sampai dia kencing, sampai dia mengeluarkan kotoran. Itu semua menjadi keberkahan dan dihitung untuk kebaikan orang yang mengurusnya. Ya, ini luar biasa ternyata. Jadi tidak bisa kita pandang sebelah mata begitu saja. Makanya pantas kenapa Allah membahas itu di dalam surat yang diistimewakan, satu surat utuh tentang Al-Adiyat. Meskipun pada sesi kedua setelah ayat-ayat ini akan berbicara tentang manusia. Karena seperti itulah Allah. Ya. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Maka kuda itu dengan kekuatan kakinya yang sampai dia menyentuh bebatuan dan mengeluarkan percikan api, maka kuda itu pun dengan kekuatan kakinya akan mengeluarkan debu-debu yang berterbangan. Coba, kalau kuda berjalan di atas pasir, di atas tanah yang lembut gitu ya, maka dia kalau berjalan cepat maka akan mengeluarkan ya debu-debu dari kaki-kaki kuda yang dia hentakkan seperti itu. Coba, hal seperti ini sampai dibahas di dalam Al-Quran. Hal seperti ini sampai dibahas di dalam Al-Quran. Bukan hanya Lailatul Qadar tentang kemuliaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi juga Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang debu-debu yang dikeluarkan oleh kaki-kaki kuda ketika dia berlari kencang. Melalui hal itu kita ingat kisah perang Mu'tah. Ya. Mungkin Bapak Ibu ingat, bukan Mut'ah, ya beda. Ini Mu'tah. Ya. Kalau Mut'ah itu lain lagi. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Rasulullah SAW mengutus komandan terbaiknya. Ya. Siapa yang Rasulullah utus? Yang pertama Zaid bin Harithah, pemegang bendera Zaid bin Harithah. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Sampai pada akhirnya nanti dipegang oleh Khalid bin Al-Walid.
setelah terjadi bai'ah, ya, setelah Rasulullah menaklukkan Khaybar, ya, orang-orang Yahudi, ternyata Rasulullah SAW berdakwah untuk daerah yang lebih luas, yaitu berdakwah ke Romawi. Ya, saat itu terkenal dua peradaban, Romawi dan Persia. Romawi terbagi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Ya, Rasulullah mengirim surat kepada mereka untuk agar mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Utusan Rasulullah dibunuh oleh orang-orang Romawi. Akhirnya Rasulullah SAW menerima informasi itu dan mengutus pasukan. Sebanyak berapa yang diutus dalam perang Mu'tah? 3.000 orang. Ya, 3.000 orang Allah utus, Rasulullah utus. Ya, tadi pemimpinnya Zaid, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawahah. Ternyata di pertengahan jalan 3.000 pasukan berjalan, lihat, dari Madinatul Munawwarah ke Syam, daerah Syam, itu sangat jauh. Ya. Kurang lebih ya sekitar 400 km lebih gitu ya. Berjalan dengan kuda, lagi-lagi dengan kuda di antaranya. Ya. Tapi sedikit, karena memang kuda ketika itu merupakan satu kendaraan yang mewah, yang hanya dimiliki oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW tidak punya. Beliau hanya punya unta yang dinamakan dengan Al-Qaswa, ya, unta Rasulullah SAW. Ternyata di pertengahan jalan mereka mendengar informasi bahwa orang-orang Romawi mengirimkan pasukan sebanyak 200.000 orang. Ya. Jadi 3.000 melawan 200.000. Jadi berapa banding berapa tuh? Ya. Dan kita tidak heran, karena dari perang Badar sekalipun Rasulullah SAW hanya berjumlah sedemikian rupa kecilnya, tapi mereka berjumlahnya dengan jumlah yang sangat besar. Kadang-kadang 1:3, kadang-kadang 1:10. Coba bayangkan, ibaratnya kita berperang, kita dikelilingi oleh 10 orang. Coba, dengan kemampuan kita memegang pedang, kemampuan kita lihai dengan bertombak dan sebagainya, kita dikelilingi oleh 10 musuh di hadapan kita. Ya. Lalu kemudian akhirnya terjadilah perang itu. Terjadilah perang itu, peperangan yang tidak seimbang. Betul ya? 3.000 versus 200.000. Zaid bin Harithah, pemegang bendera sebagai komandan tertinggi. Karena peperangan tidak seimbang, akhirnya apa yang terjadi? Zaid bin Harithah wafat. Sebelum bendera menyentuh tanah, langsung dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia angkat bendera itu, lalu kemudian dia berperang. Dalam sebagian riwayat sampai tangannya terputus, kemudian dia pegang dengan tangan kiri, kemudian juga tangannya terputus, dia dekat, Allahu a'lam seperti apa. Jangan sampai bendera itu menyentuh tanah, karena dikatakan, dianggap telah kalah. Akhirnya syahid Ja'far bin Abi Thalib. Rasul di Madinatul Munawwarah juga mengatakan hal itu. Jadi malaikat mengabarkan kepada Rasul tentang kejadian di Syam, bahwa pemimpin pertama telah syahid. Rasul bersedih dan menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang bahwa Zaid bin Harithah telah syahid. Tiba-tiba tidak lama kemudian Rasulullah semakin menangis, ternyata tuwfiya Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba tidak lama seperti itu, Rasul pun menangis lagi, ternyata Ja'far syahid dan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. 3 kali Rasulullah mengatakan syahid, syahid, syahid sambil menangis. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ammal ana fala. Tapi sekarang tidak akan
komandan tertinggi umat Islam tidak akan syahid karena bendera itu dipegang oleh Khalid bin Al-Walid. Ya, ketika itu memang Khalid baru masuk Islam, sehingga Rasul tidak berikan jabatan komandan kepada Khalid. Yang memang Khalid itu adalah orang yang menumpahkan Rasulullah dan para sahabat pada perang Uhud diantaranya. Ya, tapi beliau masuk Islam, akhirnya Khalid memegang bendera itu. Dengan pasukan yang sedikit ini, Khalid berpikir bagaimana caranya untuk mengelabui musuh. Sehingga Khalid memikirkan cara yang baik dengan cara, kan perang itu berhari-hari, ya. Sehingga Khalid menukar pasukan yang di depan menjadi di belakang, yang di belakang menjadi di depan, yang di kanan menjadi di kiri, yang di kiri menjadi di kanan. Sehingga orang-orang Romawi merasa kemarin yang dihadapi bukan itu, seragamnya bukan itu, pedangnya bukan itu. Oh, ternyata umat Islam telah datang bala bantuan yang semakin banyak setiap harinya. Luar biasa kecerdasan Khalid bin Al-Walid. Pasukan mungkin hanya terkisar berapa ribu karena sudah banyak yang syahid. Tapi Khalid berpikir, kalau terus-terusan seperti ini kita akan kalah. Maka dia menukar. Sehingga orang-orang Romawi, udah pasukan baru lagi. Dikabarkan sekitar kurang lebih 3 hari melakukan hal itu Khalid bin Al-Walid. Besoknya lagi berbeda lagi. Besoknya lagi berbeda lagi. Wah, mereka meyakini bahwa umat Islam telah mendatangkan bala bantuan dari Madinatul Munawwarah. Dan di hari terakhir, Khalid bin Al-Walid menyusun siasat bahwa mereka harus mundur. Tapi mundur dalam keadaan jangan sampai dikejar. Ya? Bahkan kalau akan lebih baik kalau kita mundur ketika mereka juga mundur. Apa yang terjadi? Menyuruh pasukannya yang di bagian belakang dan di bagian depan untuk memacu kudanya sampai pasir-pasir dan debu-debu berterbangan. Ya? Lihat. Fa'atharna bihi naqa'a. Khalid bin Al-Walid memerintahkan para sahabat untuk memacu kuda berputar-putar di sekeliling pasukan untuk membuat debu-debu berterbangan. Apa pada akhirnya orang-orang Romawi yang dari 3 hari kemarin menyangka bahwa pasukannya selalu baru, pasukan umat Islam selalu baru, pada hari itu semakin banyak datang pasukan yang baru. Karena dibuktikan dengan kepulan asap yang terlihat dari kejauhan. Sehingga mereka semakin ketakutan. Mereka pun semakin mundur dan Khalid bin Al-Walid pun punya kesempatan untuk semakin mundur. Sampai akhirnya Khalid bin Al-Walid kembali ke Madinatul Munawwarah. Memang pada perang Mu'tah tersebut tidak diceritakan siapa yang menang. Karena kondisinya Khalid bin Al-Walid mengatur strategi untuk mundur, tapi dengan cara memukul mundur pasukan musuh. Dan itu berhasil. Ya. Fa'atharna bihi naqa'a. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kuda itu, kuda yang dipacu dengan sangat kuat di dalam medan peperangan, ketika dia dipacu di subuh hari, dia mau. Dia dipacu dengan kuat, dia melesat. Dia mengeluarkan debu-debu. Lalu kemudian dia pun taat dan patuh kepada majikannya. Seandainya majikannya mengatakan bahwa kuda itu dipacu terus sampai ke pertengahan pasukan musuh, ibaratnya ini musuh. Fawasatna bihi jam'a, kuda itu dipacu sampai ke pertengahan, dia tidak akan menolak. Kuda fawasatna bihi jam'a, sampai-sampai kuda itu masuk ke dalam pertengahan musuh sehingga dia berada di pertengahan. Dan kuda itu, seekor kuda itu tidak pernah menolak.
tunduk dan patuh kepada majikannya sendiri. Coba bayangkan, peperangan sedang berkecamuk, seekor kuda itu dipacu dengan keras, dia mau. Sampai dia harus ke tengah sekalipun, ini dalam strategi peperangan, pertengahan pasukan itu merupakan jantung pertahanan. Kalau pertengahan sudah dipukul, maka pasti akan berpecah belah. Ya. Jadi diibaratkan di sini fawasatna bihi jama'a, kuda perang yang dipacu itu, yang sudah dipacu dari pagi hari itu, dia akan melesat sampai ke tengah tergantung majikannya saat dia berjihad di jalan Allah. Ya, ini Allah menceritakan tentang sifat-sifat kuda perang. Ada 5 sifat yang diceritakan. Dia berjalan cepat dan terengah-engah. Dia mengeluarkan percikan api ketika dia berlari. Dia keluar di subuh hari. Dia mengeluarkan debu-debu yang berterbangan. Dia pun melesat sampai ke tengah jantung pertahanan musuh ketika berperang. Kita harus berpikir, apa rahasia Allah menceritakan semua itu? Karena umat Islam itu adalah umat yang berpikir. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Tidak seperti kitab-kitab lainnya yang tidak penuh dengan rahasia, bahkan mungkin sebaliknya penuh dengan kejanggalan. Tapi Al-Quran diturunkan kepada kita untuk kita tadabburi, agar kita berpikir. Sehingga memang orang-orang Islam itu seharusnya orang-orang yang berpikir. Karena Al-Quran kita sendiri adalah kitab yang harus kita fikirkan. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Masya Allah. Para ulama-ulama yang lain memang banyak membahas tentang kemuliaan seekor kuda. Ya. Apalagi ketika Allah bersumpah dengan sifat-sifat kuda yang seperti ini. Baik. Tidak cukup sampai demikian, kita harus lanjutkan. Ternyata ayat ke-6, di ayat ke-6 Allah berbicara tentang manusia. Ya. Jadi setelah kita dihadirkan satu ilustrasi tentang seekor kuda yang seperti itu, lalu kemudian di ayat ke-6 Allah mulai masuk ke dalam sifat manusia itu sendiri. Apa bunyinya? Innal insana lirabbihi lakanud. Lihat seekor kuda yang dia tunduk dan patuh kepada majikannya, hatta walaupun dalam peperangan sekalipun ada tombak, ada pedang, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini menyeramkan, tapi dia pacu sampai ke tengah, dia mau, maka itulah ketaatan dan kepatuhan seekor kuda kepada seorang majikannya. Dia harus bersusah payah menekan kakinya sampai keluar percikan api. Dia harus bersusah payah harus keluar di subuh hari. Dia harus bersusah payah untuk berlari cepat sampai debu-debu berterbangan. Dia harus bersusah payah berkorban untuk melesat sampai ke pertengahan musuh. Lalu kemudian Allah ibaratkan innal insana lirabbihi lakanud. Tetapi manusia, meskipun seekor kuda mampu melakukan hal-hal seperti itu, ternyata manusia innal insana lirabbihi, manusia kepada Tuhannya itu sangat ingkar. Padahal seekor kuda hanya dikasih rerumputan, jerami, air, cukup seperti itu. Tapi dia mampu tunduk dan patuh kepada majikannya, walaupun dia harus terbunuh atau terjerembab. Tetapi manusia, kata Allah, innal insan, aku ibaratkan seekor kuda di awal, tapi manusia tidak lebih mulia dari kuda-kuda yang aku ceritakan itu. Karena seekor kuda mampu taat kepada majikannya, tetapi seorang manusia lirabbihi lakanud. Mohon maaf. Seorang manusia lirabbihi lakanud, kata para ulama, lakanud ini merupakan satu keingkaran yang sangat parah, fatal. Bukan hanya kufur, berbeda dengan kufur kata para ulama. Ada kufur, ada kanud. Bahkan dikatakan dengan huruf lam sebelumnya, lakanud. Pasti memang sifat dan tabiat manusia itu seperti itu. Sifat dan tabiat manusia itu
kufur kepada Allah. Padahal dia diberikan nikmat lebih banyak daripada seekor kuda. Seorang manusia diberikan rizki, diberikan nikmat, diberikan usia, diberikan kelapangan. Luar biasa. Mana ada kenikmatan yang kita raih itu lebih sedikit daripada seekor kuda. Coba bayangkan. Apakah kita bisa memaknai itu? Coba Bapak Ibu semuanya, kita tafakuri, kita hayati. Kita lebih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah daripada seekor kuda. Innal insana li rabbih lakanud. Majikannya memacu kuda itu sampai dia bisa melesat. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia di subuh hari, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kuda, falmughirati subha, dia dipacu oleh majikannya, dia keluar di subuh hari. Kalau manusia, kalau manusia memacu selimut. Coba bayangkan. Di sini, falmughirati subha, di subuh hari kuda itu dipacu, dia melesat. Jadi jangan kalah dengan seekor kuda. Allahu akbar. Falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a, dia dengan susah payah melangkahkan kakinya dengan cepat. Ya. Fawasatna bihi jam'a, dia berperang tanpa pilih kas, tanpa berfikir, tanpa malas dan sebagainya. Manusia di saat misalnya dalam berbagai peperangan, Rasulullah selalu mengajak kepada sahabat-sahabat yang semuanya untuk berperang di jalan Allah. Tetapi orang-orang munafik dalam perang Ahzab misalnya, dalam perang Ahzab ketika Rasulullah berada di Madinah, itu memutuskan untuk bertahan di Madinah, ya, karena musuh telah masuk kurang lebih sebanyak 10.000 orang, ya, untuk mengepung kota Madinah. Ya, musuh sebanyak 10.000 orang mengepung kota Madinah. Akhirnya apa? Rasulullah membuat parit yang besar dan panjang. Akhirnya apa? Rasul mengajak para sahabat dan orang-orang Islam untuk berjihad. Orang-orang yang hatinya, imannya ikhlas, maka dia mau untuk berjihad, diajak oleh Rasul. Tapi orang-orang munafik, coba bayangkan. Orang-orang munafik, dia tidak mau berjihad di jalan Allah, tapi dia bertahan di dalam kota Madinah. Seperti perempuan-perempuan Rasulullah SAW dan para sahabat yang ditinggalkan untuk berperang. Jadi Rasul dan para sahabat berangkat ke garis terdepan daerah terluar kota Madinah. Kemudian para wanita dan anak-anak disimpan di pertengahan kota Madinah. Lalu kemudian orang-orang munafik ngumpet di bagian belakang, lebih belakang daripada wanita-wanita. Coba bayangkan. Orang yang setiap harinya mereka ini sholat bersama Rasul, tapi hatinya munafik. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Setiap hari bersama Rasul sholat, tapi hatinya munafik. Di giliran diajak berjihad, dia tidak mau. Bahkan ketika Rasul berada di garis terdepan, mereka bersiasat untuk menusuk Rasulullah dari belakang. Akhirnya mereka mengutus pasukan untuk membunuh wanita-wanita Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada bibinya Rasulullah, Safiyah. Bibinya Rasulullah melihat ada orang yang datang untuk memata-matai ke satu bangunan yang di sana berkumpul para wanita. Lalu kemudian sampai dirinya sendiri yang memukul seorang jasus tersebut sampai dia mati. Bayangkan seorang wanita mengeluarkan tenaganya untuk sampai membunuh utusan atau mata-mata musuh. Jadi the power of emak-emak ini luar biasa memang. Iya, dari dulu. Jadi kalau sekarang hanya gerakan-gerakan seperti itu sudah kelihatan dulu dia berjuang sendiri memukul seorang musuh sampai mati. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi seorang ibu, seorang perempuan, kalau sudah kepepet untuk mempertahankan
dirinya dan mempertahankan agamanya, dia lakukan dan berhasil. Padahal kalau saya ceritakan lebih dalam, di situ ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang bernama Al-Hasan. Memang Al-Hasan ini bukan cucu Rasulullah. Ini sahabat Rasulullah SAW. Al-Hasan ini seorang laki-laki tapi lemah. Dia lebih terbiasa untuk bersyair. Ya, dia lebih terbiasa untuk bersyair, menyemangati para mujahid. Kerjaannya. Tapi disuruh berjihad, dia tidak mampu mengangkat pedang, mengangkat tombak, dia tidak bisa. Nah, ini memang ya begitulah manusia, ada karakter masing-masing. Sehingga tidak bisa diajak perang. Ketika itu pun Sofiyah mengatakan, wahai Al-Hasan, hadapi oleh kamu. Dia merengut, nggak mau, nggak sanggup. Sampai-sampai Sofiyah sendiri yang harus turun. Dia ambil kayu yang menopang bangunan, ya. Dia ambil lalu kemudian dia pukul musuh dari balik pintu. Allahu Akbar. Ya, the power of mama. Hati-hati ya. Kalau udah keluar tajiknya dan sebagainya, luar biasa. Ya. Padahal membunuh seorang intelijen. Luar biasa. Intelijen diutus, dibunuh oleh seorang Sofiyah. Luar biasa. Baik. Innal insana li rabbih lakanud. Kita harus tersinggung ya. Mudah-mudahan kita merasa terenyuh. Mudah-mudahan kita terenyuh nih, seekor kuda cuma dikasih jerami, cuma dikasih rumput, tidurnya aja sambil berdiri. Coba bayangin. Kuda kan tidur sambil berdiri. Ya? Itu keistimewaan seekor kuda. Kuda itu tidur sambil berdiri karena menurut sains bahwa di lutut seekor kuda itu ada tulang yang bisa mengunci. Ya? Bisa mengunci kakinya sehingga dia bisa tidur dalam keadaan berdiri. Ya? Saking kuat tulang-tulangnya, dia bisa tidur ketika berdiri. Kita lagi duduk aja, kalau tertidur kepala kita sambil jatuh ya. Padahal sambil duduk kita tidur. Tapi kepala kita pasti ke depan atau ke belakang. Seekor kuda bisa tidur ketika berdiri. Ayo, siapa yang bisa menyaingi itu? Ya. Jadi ternyata kuda hidup seperti itu saja, tapi digerakkan oleh manusia dan majikannya bisa mampu mengikuti majikannya itu. Tetapi kita manusia yang dimanjakan oleh kenikmatan-kenikmatan Allah, dipacu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh, menolak. Dipacu untuk berjihad, apalagi dipacu untuk ini itu, tidak mampu. Innal insana li rabbih lakanud. Dan yang lebih parahnya lagi, ayat selanjutnya, wa innahu ala dzalika la syahid. Dan manusia dengan ketidakmauannya, dengan keingkarannya kepada Allah, dengan kekufurannya kepada Allah, itu dia sadari. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dia menyadari itu. Bayangkan. Dia menyadari tapi dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia menyadari manusia punya akal. Dia bisa berpikir. Dia tahu Ramadan adalah bulan yang mulia. Dia sering mendengar orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya. Dia sering mendengar futihat abwabal jannah. Pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Dia sering dengar itu. Tapi dia tetap ingkar, tetap kufur kepada Allah. Apakah kita heran? Jangan heran, karena Allah sebutkan seperti itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia-manusia itu sebetulnya sadar dengan kekufurannya. Manusia-manusia itu sebetulnya faham dengan keingkarannya kepada Allah, tapi dia tidak mau berubah. Padahal seekor kuda sebagai seekor hewan, apakah dia punya akal? Tidak. Dia tidak memiliki akal yang sempurna seperti halnya manusia. Tapi kenapa manusia yang justru memiliki akal yang sempurna, dia tidak bisa lebih mulia dari seekor kuda terhadap majikannya? Ayat selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ketika berbicara kepatuhan seorang manusia kepada Allah,
Tapi ternyata Allah tambahkan lagi masalahnya. Ternyata masalahnya double-double. Apa itu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Selain dia tidak patuh kepada Allah, tidak seperti kuda dengan majikannya, dia pun lebih mencintai kenikmatan dunia, melebihi kecintaannya kepada semua apapun. Ya. Jadi selain manusia itu kufur, ingkar kepada Allah, manusia punya masalah lain. Ya. Manusia punya masalah lain, yaitu apa? Lebih mencintai kebaikan dunia daripada kebaikan akhirat. Wa innahu lihubbil khair, dan manusia itu mencintai kebaikan la syadid, kata Allah. Sangat kuat. Padahal bisa aja Allah katakan syadid, kuat. Tapi Allah pastikan kuatkan dengan huruf lam di situ, la syadid, yang berarti sesuatu yang sangat. Jadi manusia itu sangat mencintai kebaikan dunia. Berbeda dengan seekor kuda yang dipacu oleh majikannya seperti itu, dia mau tanpa harus menolak. Tapi manusia memiliki masalah lain. Dia mencintai dunia melebihi kecintaannya kepada yang lain. Dalam ayat-ayat yang lain banyak Allah menceritakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah, ketika keluargamu, anak-anakmu, wa ashiratukum, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian bangun setiap harinya, lebih engkau cintai daripada Allah, maka lihatlah, tunggulah kehancurannya. Jadi kalau kita merasa urusan kita terhadap dunia kita itu lebih kita pentingkan daripada beribadah kepada Allah, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancuran harta kita, usaha kita, bisnis kita. Semua yang kita usahakan selama hidup ini, tunggulah kehancurannya. Karena kita melebihkan cinta kita kepada harta daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, sebesar apa kecintaanmu kepada Rasulullah?" Kecintaanku kepada engkau sangat besar. Tapi kecintaanku kepada engkau setelah kecintaanku kepada keluargaku. Kemudian kata Rasulullah, "La, tidak bisa begitu. Bukan begitu kecintaan engkau kepada Rasulullah. Tapi kecintaan kepada Rasulullah harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita, harta kita, dan lain-lain." Kita harus berlatih memang. Bukan berarti saya yang berbicara seperti ini pun sudah mampu selalu seperti itu. Karena terkadang kita dalam kesibukan keseharian, kita lagi sibuk, adzan berkumandang, kita nantikan sholat. Kita biarkan waktu sholat berlalu, karena kita beralasan bisa kita lakukan nanti. Sehingga dari situ mungkin itu adalah indikator di mana kita lebih memuliakan dunia kita daripada akhirat. Mungkin kita harus mengevaluasi diri kita, bermuhasabah. Apalagi Ramadan akan datang sebentar lagi. Para sahabat menyiapkan Ramadan dari 6 bulan sebelum Ramadan datang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kami dan para sahabat itu berdoa untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan dari 6 bulan sebelumnya. Lihatlah. Apalagi kalau sudah sampai kepada 3 bulan sebelumnya. Dan 6 bulan sisanya, Rasul katakan, 6 bulan sisanya mereka berdoa agar ibadah di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Rasul dan para sahabat itu hidup setahun lamanya untuk bulan Ramadan. Seakan-akan begitu. Jadi dari 12 bulan yang ada, 6 bulan digunakan untuk berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan, 6 bulan sisanya setelah Ramadan agar Allah menerima ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Nah, itu dia. Saya bagaimana? Kita semua bagaimana? Bagaimana kita bisa lebih mementingkan urusan akhirat daripada diri kita dan dunia kita? Sehingga Rasul katakan, seandainya manusia mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, maka mereka akan meminta kepada Allah menjadikan bulan-bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu membiasakan dirinya dari 6 bulan sebelum Ramadan.
Bahkan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, terkhusus di bulan Sya'ban, Rasul lebih banyak berpuasa daripada bulan-bulan lainnya. Itu kesaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku sering melihat Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Jadi, mereka itu, para sahabat itu, menyiapkan bulan Ramadan dari 6 bulan dan 3 bulan sebelumnya. Tidak seperti saya, begitu Kementerian Agama bersidang itsbat, kemudian keluar pengumuman, barulah saya menyadari, oh iya, Ramadan. Saya harus menyiapkan diri saya. Saya belum terbiasa puasa. Saya belum terbiasa berinfak, saya belum terbiasa sedekah, saya belum terbiasa ini itu, tiba-tiba udah tanggal 1 Ramadan. Itu kebiasaan saya yang tidak boleh diikuti oleh sahabat semuanya. Tapi para sahabat dan Rasulullah SAW sudah menyiapkannya dulu. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram, bulan Ramadan bulan untuk memanen. Jadi apa maksudnya? Dari bulan Rajab mereka biasakan kembali untuk berpuasa. Mereka biasakan kembali untuk bersedekah, tilawah. Apalagi ketika memasuki bulan Sya'ban mereka lebih biasakan lagi. Karena mereka tidak ingin tanggal 1 Ramadan kualitas puasa, kualitas tilawah, kualitas sedekah, kualitas sholat dan kualitas ibadah lainnya itu hanya kualitas yang biasa-biasa saja. Makanya mereka persiapkan dari sebelumnya. Sehingga tanggal 1 Ramadan dia siap, besok saya puasa. Dan saya sudah siapkan puasa saya dari 2 bulan sebelumnya. Sehingga kualitas puasa saya akan lebih baik. Tilawah saya sudah saya persiapkan dari 2 bulan sebelumnya. Sehingga tilawah saya di bulan Ramadan akan lebih baik. Sehingga wajar kalau para sahabat mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sehari, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau saya pribadi, begitu tanggal 1 Ramadan, begitu agak siangan sudah mulai perut berbunyi, ya Rab, haus tanggal 1 nih, karena baru pertama puasa. Saya nggak nyiapin puasa dari 2 bulan sebelumnya, sehingga kualitas puasa saya dalam bulan Ramadan sangat biasa-biasa saja, padahal bulan Ramadan bulan yang mulia. Jadi para sahabat menyiapkannya. Jadi kalau saya begitu siang hari mulai, aduh galau, lihat jam lagi. Yang kita pikir bukber di mana? Aduh, hari pertama. Sudahlah kualitas puasanya begitu, perencanaan buka puasa dan tarawihnya tidak ada. Apalagi dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi para sahabat seperti itu. Kita sering mendengar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dia mengkhatamkan Al-Quran kurang lebih 1 hari 3 kali dalam sebagian riwayat. Coba, Allahu Akbar. Ada para sahabat-sahabat yang lainnya memang, ya ini memang berbeda. Ini bergantung ke penyikapan kita. Para sahabat berprofesi sebagai seorang pedagang. Begitu memasuki bulan Sya'ban dia tutup tokonya. Sampai bulan Ramadan dia tutup tokonya karena ingin fokus untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Gimana? Iya, sampai sekarang. Ya. Kondisi-kondisinya orang-orang soleh seperti itu. Ya. Berfokus untuk beribadah menghadapi bulan Ramadan. Sehingga kalau kita bayangkan Eddah 3 kali khatam 1 hari, ujung gitu ya. Kita aja Ramadan kemarin, itu dia, kira-kira berapa kali nih Ramadan kemarin kita? Padahal udah musim corona ketika itu ya. Ya, luar biasa. Minimalnya harus khatam 1 kali. Apalagi kalau ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini luar biasa. Maka benar kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu lebih mencintai dunianya sehingga tidak mempersiapkan apapun untuk akhiratnya. Bahkan ketika Imam Ibnu Mas'ud ditanya, Imam Ibnu Mas'ud seorang sahabat Rasul ditanya oleh sahabat, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Wahai Imam Ibnu Mas'ud,
bagaimana keadaan kalian menyambut bulan Ramadan yang suci? Apa kata Imam Ibnu Mas'ud? Kami para sahabat tidak pernah menjumpai bulan Ramadan dan ada dalam hati kita perasaan iri dan hasad kepada sahabat dan saudara seiman dan seislam. Jadi Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, semua sahabat Rasulullah SAW membersihkan hati dari perasaan iri hati, dendam, dengki kepada saudaranya seiman dan semuslim sebelum hari pertama bulan Ramadan. Jadi itu hal pertama yang harus kita tauladani. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, kita masih memiliki perasaan dengki kepada saudara kita, iri kepada saudara kita, dendam kepada saudara kita. Jangan sampai di bulan Ramadan kita membicarakan 5 orang dalam sehari, di dalam bulan Ramadan kita masih membicarakan tapi dikurangi 2 orang dalam sehari. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi para sahabat mengatakan, kami memasuki bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Tidak ada perasaan apapun kepada saudara kita, apalagi ke tetangga, apalagi suami istri misalnya. Tidak ada perasaan. Bersih, harus bersih. Kenapa demikian? Dikuatkan dengan hadis yang lain. Tu'radul a'mal kulla yawmail itsnaini wal khamis fi kullil usbu' wa yaqbalullah ta'ala al-a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal manusia setiap minggunya 2 kali, setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka dalam hadis yang lain Rasul katakan, aku lebih suka amalku diangkat kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Rasul berpuasa Senin dan Kamis. Nah, dalam hadis ini dikatakan amal manusia diangkat 2 kali dalam 1 minggu. Lalu kemudian Rasul katakan, kecuali orang-orang yang ada perasaan iri hati kepada saudaranya. Maka amal dia, tilawah Quran dia, sholat dia, sholawat dia, semua amalan-amalannya tidak akan Allah angkat karena dia masih memiliki PR, yaitu iri hati kepada saudaranya. Jadi jangan anggap sepele. Kalau kita memiliki perasaan tidak enak kepada saudara kita, atau mungkin kita semua yang menjadi penyebab orang tidak enak kepada kita, kita harus minta maaf. Bahkan ada satu cerita. Suatu kali Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Ya. Lalu kemudian Rasul berbicara, tiba-tiba Rasul mengatakan, akan datang seseorang calon penghuni surga. Tiba-tiba datang seseorang sesudah berwudu. Kemudian Rasul berbicara lagi, para sahabat heran, siapa yang dimaksud? Ketika dia melaksanakan sholat, Rasul mengatakan, telah berdiri calon penghuni surga. Berarti mereka melihat terfokus kepada seseorang yang lagi sholat. Calon penghuni surga, bayangkan, Allahu Akbar. Di saat dia hidup, dia masih hidup, dikatakan calon penghuni surga. Allahu Akbar. Telah berdiri calon seorang penghuni surga. Para sahabat heran. Mungkin dirinya ketika itu bukan termasuk orang yang dikatakan calon penghuni surga. Abdurrahman bin Amr bin As, seorang sahabat yang sangat soleh, dia sholat rajin. Bahkan menurut para sahabat yang lainnya, dia adalah sahabat Rasul yang puasanya puasa ad-dahr, puasa setahun lamanya, kecuali pada hari raya. Bukan puasa Daud lagi, Yaumud Dahr. Dia setiap hari berpuasa kecuali hari raya dan hari yang dilarang oleh Islam untuk berpuasa. Itu adalah Abdurrahman bin Amr bin As. Jadi kira-kira pahalanya besar atau tidak? Tapi Abdurrahman bin Amr bin As cukup sedikit tersinggung. Kenapa? Kok dia yang dikatakan calon penghuni surga? Sampai karena dia penasaran, dia mendatangi orang itu dan mengatakan, wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu? Boleh, kata sahabat itu. Dia beralasan karena saya di rumah sedang direhab, rumah saya sedang dibangun gitu ya. Sehingga saya tidak bisa tidur di rumah saya. Akhirnya sahabat itu yang dikatakan calon penghuni surga itu
mengiyakan. Akhirnya dia tidur di rumah itu menginap. Giliran waktu qiyamul lail, dia bangun lebih dulu dan dia melihat, mengintip saudaranya, tapi dia masih tidur. Lalu kemudian dia qiyamul lail sendiri. Lalu kemudian begitu datang waktu subuh, nah mereka bersama-sama berangkat ke masjid sholat subuh. Dia perhatikan, Abdurrahman bin Amr bin As, dia perhatikan terus apa ibadahnya sehingga dia dikatakan calon penghuni surga. Sampai berhari-hari lewat, 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat. Mulailah dia mengatakan, Abdurrahman bin Amr bin As mengatakan, wahai sahabatku, sebetulnya aku tidak memiliki masalah di rumahku. Tapi aku ingin melihat engkau. Apa rahasia ibadah engkau sampai engkau dijamin oleh Rasul untuk masuk surga? Dia pun menangis terseduh-seduh. Karena baru mendengar dari mulut Abdurrahman bin Amr bin As bahwa dia dijamin untuk masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia menangis, merunduk sampai ke tanah. Dia tidak kuat mendengar satu kabar yang dia luar biasa sekali. Tidak pernah dia dengar sebelumnya, tapi ternyata dia dengar dari mulut seorang yang saleh. Lalu dia berpikir, apa kira-kira ibadahnya ini? Karena Abdurrahman bin Amr bin As mengatakan, sahabat itu mengatakan kepada Abdurrahman bin Amr bin As, apa yang kamu lihat itulah ibadahku, tidak lebih tidak kurang. Jadi sebetulnya ibadahnya lebih rajin Abdurrahman bin Amr bin As daripada sahabat itu. Tapi mungkin ada satu hal yang aku selalu biasakan. Apa itu? Kata Abdurrahman bin As. Dia menjawab, setiap aku tidur dan sebelum aku tidur, aku memaafkan semua orang yang pernah bermuamalah denganku, dan aku meminta maaf kepada semua orang agar jangan sampai aku berbuat salah kepada mereka. Aku melepaskan, aku membersihkan hati aku sebelum aku tidur terlelap. Jangan sampai ada satu kebencian, ada satu kedengkian, ada satu iri hati, ada satu ghibah yang belum dia mintakan maaf kepada orang itu. Sehingga dia selalu merawat hatinya. Sehingga Abdurrahman bin Amr bin As mengatakan, oh itu dia. Mungkin itu amalannya. Sehingga dia dijamin masuk surga dan memiliki predikat calon penghuni surga dikala dia masih hidup. Allahu Akbar. Akhirnya Abdurrahman bin Amr bin As menauladani itu sehingga dia setiap hari selalu seperti itu. Memaafkan. Begitu ada satu hal yang tidak enak dengan saudaranya, langsung meminta maaf. Tidak boleh berlama-lama. Begitu ada satu hal, langsung meminta maaf. Dan permintaan maaf bukan satu permintaan maaf yang hanya di mulut, tetapi benar-benar sampai ke dalam hati. Ya, itulah persiapan para sahabat menjelang bulan Ramadan, sehingga persiapan dan melebihkan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kata Allah, manusia yang mementingkan dunianya daripada akhiratnya, apakah mereka tidak merasa dan mengingat hari kematian? Wa innahu Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Lakhabir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati manusia, lirikan mata, pengkhianatan. Allah mengetahui itu semua. Sehingga Allah katakan, apakah manusia tidak menyadari kehidupan di kubur nanti? Apakah setelah kubur bahkan sekalipun? Kalau kita ingat cerita kubur, alam barzakh, ini luar biasa. Ya, mohon maaf terakhir. Dalam hadis Rasulullah SAW bercerita tentang aktivitas di dalam kubur. Rasul mengatakan, fiyya tuftanun wa biya tus'alun. Begitu nanti dimasukkan ke dalam kubur, fiyya tuftanun, kalian akan diuji, difitnah tentangku, wa anni tus'alun, dan kalian akan ditanya tentangku. Kata Rasul,
Kita semua yang meninggal nanti di dalam kubur akan ditanya tentang Rasul, akan diuji tentang Rasul. Farajulun salih, seorang laki-laki yang salih, ujlisa fi qabrihi, ditaruh di dalam kuburnya, lalu kemudian ditinggalkan oleh para pengantar, lalu kemudian didudukkan di dalam kuburnya. Kita semua nanti yang sudah terbaring kaku akan didudukkan di dalam kubur kita. Lalu kemudian kita akan didatangi oleh malaikat. Fima kunta, kata malaikat. Apa yang sudah kamu lakukan selama hidup? Orang soleh itu akan menjawab, kuntu fil Islam. Aku selama hidup dalam Islam. Wa fima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tentang Rasul? Orang soleh itu akan menjawab, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah, yang telah mengajak umat untuk masuk Islam, termasuk diriku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita yang sedang duduk di dalam kubur itu, yang sedang sendiri itu, yang sedang ketakutan itu, yang sedang khawatir itu, diperlihatkan ke sebelah kanan untuk melihat surga. Lalu kemudian kita semua akan melihat dan menatap kenikmatan-kenikmatan. Lalu kemudian malaikat mengatakan, lihatlah, unzur ila ma a'taqallah, terhadap kenikmatan yang Allah berikan untukmu. Allahu Akbar. Orang solih itu diperlihatkan surga, pemandangan surga yang nanti akan diberikan kepadanya. Dan sebelumnya dia diperlihatkan kepada neraka yang begitu dahsyat dengan api yang menyala-nyala. Lalu Allah katakan, unzur, lihatlah kepada tempat yang Allah jauhkan darimu. Lalu kemudian setelah Rasul berbicara tentang orang soleh, Rasul berbicara tentang orang yang tidak soleh. Warajulun kufur, dalam berbagai riwayat, dan orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang tidak soleh didudukkan di dalam kuburnya dengan perasaan khawatir dan ketakutan dengan kesendiriannya, ditinggalkan oleh keluarganya, tidak ada yang peduli terhadapnya. Lalu kemudian malaikat datang, fima kunta, dari mana saja engkau ketika hidup di dunia? Kuntu fi kada wa kada, dia beralasan ini itu, saya hidup begini begitu. Dilanjutkan pertanyaan yang lain, bagaimana tentang Rasul Muhammad? Dia menjawab, saya dengar Muhammad adalah Nabi Allah, tapi aku begini. Dia beralasan. Lalu kemudian dilihatkan kepadanya surga. Lalu kemudian dia melihat, oh luar biasa, surga begitu luar biasa. Tapi malaikat di akhir kalimat mengatakan, unzur, lihatlah kepada tempat yang Allah jauhkan darimu. Allah perlihatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, tetapi malaikat mengatakan, unzur, lihatlah kepada tempat yang Allah jauhkan darimu. Lalu kemudian dia diperlihatkan ke sebelah kiri dan dia melihat neraka yang menyala-nyala. Lalu kemudian malaikat mengatakan, unzur, lihatlah kepada tempat yang engkau akan dimasukkan ke dalamnya. Allahu Akbar. Lalu akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka itu. Allahu Akbar. Itu kehidupan kita di dalam kubur. Sehingga kesaksian kita tentang Rasul itu harus kita fahami dengan baik. Para sahabat bertanya ketika itu, wahai Rasulullah, ketika kita di alam barzah, ketika kita ditanya tentang Rasul, apakah keadaan kita seperti halnya saat ini menyadari bahwa aku pengikut engkau? Kata Rasul, iya. Mungkin ini berita baik untuk kita. Ya. Bahwa kalian akan ditanya tentang aku dalam kondisi kalian seperti halnya saat ini. Tapi wallahu a'lam, bagaimana keadaan kita nanti ketika kita meninggal? Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita semua bisa menjalaninya dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan malaikat kita bisa jawab dengan baik. Nah, Allah menyinggung kita, wa hussila ma fis sudur. Apalagi kalau kita sudah dibangkitkan dari alam kubur, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itu terhadap semua yang telah engkau lakukan selama hidup, lakhabir, pasti akan mengetahui segala sesuatu yang kecil maupun yang besar. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah yang bisa kita kaji dan bahas
pada surat yang penuh dengan makna ini. Memang Allah bercerita tentang kuda perang di 5 ayat pertama, tapi ternyata cerita tentang kuda perang itu untuk membuat kita lebih ngeh gitu ya dengan apa yang akan Allah ceritakan dari ayat setelahnya. Karena manusia ya memang itulah strategi, taktik seorang guru kalau ketika mengajar kepada anak-anaknya dari TK, SD, SMP, SMA, itu kalau langsung to the point bisa jadi anak-anak murid-murid tidak perhatikan. Tapi Allah sentuh dulu dengan sesuatu yang mungkin bisa menarik perhatian. Allah ceritakan dulu tentang kuda perang, begini, taat kepada majikannya. Kemudian Allah katakan manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makna tadabburan dan hikmah yang kita bisa ambil dari surat Al-Adiyat ini lebih besar dan lebih banyak, sehingga kita bisa menyiapkan untuk bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita justru sebaliknya, kita justru lebih perhatian kepada akhirat daripada urusan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sri mau